Cahaya subuh merayap pelan di langit timur, menyentuh pucuk-pucuk pohon jati di sekitar pesantren. Suara lantunan doa masih bergema dari masjid kecil yang dikelilingi oleh bilik-bilik kayu tempat para santri tinggal. Di sudut surau, Raden Santri Banyu sedang bersimpuh. Wajahnya tertunduk dalam keheningan zikir. Matanya terpejam rapat, namun hatinya terasa gelisah. Sudah 3 malam berturut-turut ia bermimpi sama. Seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri di tengah hutan gelap, memanggil namanya dengan suara parau. Selepas zikir, Banyu mendekati gurunya, Kiai Mursid, yang sedang duduk bersandar di dinding masjid dengan kitab di pangkuannya. "Kiai, apakah ini pertanda?" tanyanya dengan suara lirih. Wajah Kiai Mursid yang penuh kerut itu menoleh perlahan, memandang santri kebanggaannya dengan mata yang tenang namun penuh makna. "Banyu, setiap jiwa yang mencari ilmu pasti akan diuji. Mimpi itu adalah peringatan. Kau harus siap, karena perjalananmu telah dimulai," jawabnya. Hati Banyu berdebar mendengar kata-kata itu. Meski ia merasa belum cukup matang untuk meninggalkan pesantren, ia tidak mungkin menolak perintah gurunya. Kiai Mursid lalu menyerahkan sebuah tasbih tua yang sudah kusam, terbuat dari kayu gaharu. "Tasbih ini bukan jimat, hanya pengingat bahwa zikir adalah senjatamu. Peganglah erat, jangan pernah tinggalkan doa." Banyu menggenggam tasbih itu dengan penuh rasa hormat, lalu menunduk mencium tangan gurunya. Pagi itu, Banyu melangkah keluar dari gerbang pesantren dengan hati yang penuh tanda tanya. Ia tidak tahu kemana arah tujuannya, tetapi langkahnya seolah dituntun oleh kekuatan yang tidak kasat mata. Melewati sawah dan hutan, ia sampai di sebuah desa kecil bernama Alas Tirta saat senja menjelang. Namun, ada sesuatu yang aneh di desa itu. Tidak ada anak-anak yang bermain. Tidak ada suara tawa. Hanya desiran angin yang mencekam. Banyu mencoba bertanya kepada seorang lelaki tua yang duduk di depan rumah. Tetapi lelaki itu hanya memandangnya dengan ketakutan. "Pergilah dari sini, nak," bisiknya. "Tempat ini bukan untuk orang seperti kamu." Namun, sebelum Banyu sempat bertanya lebih lanjut, seorang wanita muda dengan wajah cemas menariknya masuk ke dalam rumahnya. "Jangan bicara di luar," katanya tergesa-gesa. "Ki Langlang Jati akan tahu." Nama itu membuat bulu kuduk Banyu meremang. Wanita itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Sri, menjelaskan dengan berbisik. Ki Langlang Jati adalah seorang dukun sakti yang menguasai desa dengan ilmu hitamnya. Setiap bulan, penduduk dipaksa memberikan persembahan berupa ternak atau hasil panen, dan siapapun yang menentang akan mengalami hal-hal mengerikan. "Dia tahu segalanya," ujar Sri dengan wajah pucat. "Tidak ada yang bisa melawannya." Namun, di balik ketakutan itu, Sri melihat sesuatu yang berbeda pada Banyu. "Tapi kau bukan orang biasa, bukan?" tanyanya. Banyu hanya tersenyum tipis. Ia merasa terpanggil untuk membantu desa ini. Tetapi ia tahu bahwa apa yang akan dihadapinya tidaklah mudah. Malam itu, ia memutuskan untuk tinggal, berdoa dan mempersiapkan dirinya menghadapi ancaman yang mungkin datang kapan saja. Ketika malam semakin larut, Banyu kembali bermimpi. Kali ini, lelaki berjubah hitam di dalam mimpinya mengucapkan sesuatu. "Aku sudah menunggumu, santri," katanya sambil terkekeh. "Kita akan bertemu segera, bersiaplah." Banyu terbangun dengan nafas terengah-engah. Hatinya berdegup kencang, tetapi tangannya tetap menggenggam erat tasbih pemberian gurunya. Ia sadar bahwa pertemuan dengan Ki Langlang Jati bukanlah mimpi biasa, tetapi sebuah panggilan dari takdir yang tidak bisa ia hindari. Subuh berikutnya, Banyu melangkah keluar rumah Sri. Pandangannya menatap tajam ke arah hutan yang gelap di ujung desa. Ia tahu, di sanalah ujian pertamanya menanti. Kabut pagi masih tebal menyelimuti desa Alas Tirta ketika Banyu memutuskan untuk mendekati hutan yang disebut penduduk sebagai Alas Wedi, tempat Ki Langlang Jati bersemayam. Udara dingin menusuk tulang, dan suara-suara aneh seperti bisikan terdengar dari arah pepohonan. Penduduk desa memandang dari kejauhan. Beberapa berdoa agar pemuda yang mereka kenal baru sehari itu selamat. Sri mencoba mencegahnya pergi, tetapi Banyu hanya tersenyum dan berkata, "Doakan saya, Bayu. Allah yang akan melindungi." Langkah-langkah pertama Banyu di dalam hutan terasa berat. Udara di sana begitu pekat, seolah mengandung sesuatu yang tidak terlihat namun nyata keberadaannya.
Pohon-pohon menjulang tinggi. Cabang-cabangnya melingkar seperti tangan yang ingin mencengkeram. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar di antara semak-semak. Banyu berhenti dan merapatkan tasbih di tangannya. Langlang Jati, gumamnya pelan. Tanpa aba-aba, seekor burung hitam besar terbang rendah melintasinya, mengepakkan sayapnya dengan keras hingga dedaunan beterbangan. Dari dalam bayangan pohon, sosok lelaki berjubah hitam muncul perlahan. Wajahnya tirus, matanya cekung, dan senyumnya mengerikan. Akhirnya kau datang, santri kecil, katanya dengan suara berat yang menggema. Beraninya kau menantangku, padahal kau tahu apa yang menunggumu di sini. Banyu tidak gentar, ia merapalkan doa di dalam hati, lalu menjawab dengan tenang. Aku datang bukan untuk menantang, tetapi untuk meluruskan. Desa ini bukan milikmu, kau tidak berhak mengambil apa yang bukan hakmu. Langlang Jati tertawa keras, suaranya bergema di seluruh hutan. Luruskan, kau hanya seorang bocah yang hidup dari doa. Kau pikir itu cukup melawan kekuatan seperti milikku? Langlang Jati mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, angin kencang berputar di sekitar mereka. Daun-daun dan ranting beterbangan seperti badai kecil. Dari dalam pusaran angin, muncul sosok menyerupai manusia. Namun matanya merah menyala dan tubuhnya dipenuhi bulu hitam lebat. Ini sahabatku, ujar Langlang Jati. Jika kau berhasil melewatinya, baru kita bicara. Makhluk itu menyerang Banyu dengan kecepatan luar biasa. Cakar tajamnya melesat ke arah leher Banyu. Namun tasbih di tangan Banyu bercahaya terang ketika ia melafalkan ayat suci. Makhluk itu terhenti sejenak, tampak bingung, lalu mengeluarkan raungan yang mengguncang tanah di sekitar mereka. Namun, Banyu tidak mundur. Ia terus berzikir, dan cahaya tasbih itu semakin kuat hingga membakar makhluk tersebut, membuatnya menghilang menjadi asap hitam. Langlang Jati tampak terkejut, tetapi senyum sinisnya kembali muncul. Baiklah, kau memang lebih dari yang kukira, tapi jangan pikir ini akhir segalanya. Ini baru permulaan, santri. Ia menghilang dalam sekejap mata, meninggalkan Banyu sendiri di tengah hutan yang kembali sunyi. Banyu menarik napas panjang, menenangkan dirinya. Ia tahu ujian yang lebih besar menanti. Dengan langkah mantap, ia kembali ke desa, membawa pesan bagi penduduk, tidak ada yang lebih kuat daripada kuasa Allah. Jangan takut, karena kegelapan ini akan segera berakhir. Namun, jauh di dalam hati, Banyu sadar bahwa pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Malam di desa Alastirta terasa lebih gelap dari biasanya. Langit tak berbintang, dan hanya terdengar desa angin yang membawa hawa dingin menusuk tulang. Setelah kembali dari hutan, Banyu duduk di dalam rumah Sri, ditemani beberapa warga desa yang memberanikan diri mendekat. Wajah-wajah mereka dipenuhi ketakutan, namun juga harapan. Mereka menatap Banyu seolah ia adalah satu-satunya penyelamat mereka. Kami sudah mencoba melawannya, kata Pak Tirta, seorang lelaki tua yang menjadi sesepuh desa. Tapi Ki Langlang Jati terlalu kuat. Dulu ada seorang kiai yang mencoba melawannya, tapi dia tak pernah kembali. Sejak itu, kami hanya bisa menuruti kehendaknya. Suaranya bergetar, dan air mata perlahan mengalir di pipinya. Kami takut, nak. Kami takut menjadi korban berikutnya. Banyu mendengar cerita itu dengan tenang. Namun hatinya bergolak. Ia tahu, ada lebih dari sekadar ilmu hitam yang membuat Ki Langlang Jati begitu kuat. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Apa yang membuatnya memiliki kekuasaan sebesar itu? Tanyanya. Pak Tirta terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Semua ini bermula dari sebuah perjanjian, katanya pelan. Pak Tirta melanjutkan ceritanya. Puluhan tahun yang lalu, desa ini hampir musnah karena wabah penyakit dan gagal panen. Saat itu, seorang lelaki bernama Jati datang membawa harapan. Ia mengaku bisa menyelamatkan desa, tapi dengan satu syarat, warga harus menyerahkan jiwa mereka kepadanya melalui perjanjian gaib. Awalnya, desa berhasil selamat, tetapi sejak itu, Langlang Jati berubah menjadi sosok yang menakutkan. Menggunakan ilmu hitam untuk mengendalikan siapapun yang mencoba melawannya. Banyu merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Ia paham bahwa ini bukan hanya tentang melawan seorang dukun sakti, tetapi juga tentang memutus perjanjian kelam yang telah mengikat jiwa seluruh desa.
Perjanjian seperti ini hanya bisa diputus dengan iman yang teguh dan pengorbanan besar, gumamnya. Sri, yang duduk di sudut ruangan, bertanya dengan suara lirih. Pengorbanan seperti apa, Mas Banyu? Namun, sebelum Banyu sempat menjawab, lampu minyak di ruangan itu tiba-tiba padam. Gelap menyelimuti mereka, disusul oleh suara tawa pelan yang menggema di sekeliling. Aku sudah memberimu peringatan, santri. Suara Kilanglang Jati terdengar di antara kegelapan. Tapi kau tidak mendengarkan. Jangan pikir kau bisa mengambil apa yang menjadi milikku. Banyu segera merapalkan doa, dan cahaya kecil muncul dari tasbihnya, menerangi ruangan. Namun, bayangan hitam besar muncul di dinding, membentuk sosok Langlang Jati dengan matanya yang merah menyala. Kau ingin memutus perjanjianku, ejeknya. Itu hanya mimpi, bocah. Aku adalah penguasa di sini. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, Banyu menjawab, kekuasaanmu hanya ilusi, Ki. Ia akan hilang bersama dua orang-orang yang kau tindas. Langlang Jati tertawa keras. Namun tawanya berubah menjadi geraman ketika cahaya dari tasbih Banyu semakin terang, menembus bayangan hitamnya hingga menghilang. Malam itu, meski Langlang Jati tidak muncul secara fisik, Banyu tahu bahwa ia sedang mengawasi, menyiapkan serangan berikutnya. Ketika malam berganti subuh, Banyu mengumpulkan warga desa di masjid kecil. Kekuatan Langlang Jati bukan hanya karena ilmunya, tetapi juga karena ketakutan kalian, katanya dengan suara penuh semangat. Kita harus memutus perjanjian ini bersama-sama. Jika kalian bersatu dan kembali kepada Allah, maka tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kita. Warga mulai berdoa bersama, meski hati mereka masih diliputi rasa cemas. Namun, di antara mereka, secercah harapan mulai tumbuh, dan mereka sadar bahwa perjuangan ini bukan lagi hanya milik Banyu, tetapi milik mereka semua. Suasana pagi di desa Alas Tirta berubah menjadi hiruk-pikuk yang mencekam. Langkah Banyu memimpin warga ke tengah masjid kecil diiringi doa-doa lirih yang terus mereka lantunkan. Meski takut, mereka mulai percaya pada kekuatan zikir yang diajarkan Banyu. Namun, bayangan ancaman Langlang Jati masih menggantung di udara, seolah mengintai setiap langkah mereka. Setelah memimpin salat berjamaah, Banyu duduk di mimbar dengan wajah serius. Perjanjian yang mengikat jiwa kalian harus diputus malam ini, katanya. Suaranya menggema di ruang kecil itu. Tapi ini bukan tugas yang mudah. Siapapun yang mencoba melawan Langlang Jati akan menghadapi ujian besar. Aku membutuhkan kalian untuk tetap teguh. Bersama, kita bisa memutus rantai ini. Pak Tirta, yang biasanya pendiam, berdiri dengan mata berapi-api. Kami sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Nak Banyu, jika kami harus menghadapi kematian demi kebebasan, kami siap. Ucapan itu menggugah nyali warga lainnya. Namun, di tengah semangat itu, Sri tiba-tiba masuk dengan wajah panik. Mas Banyu, ada yang aneh di hutan. Kabut hitam semakin tebal, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Banyu tahu itu adalah tanda bahwa Langlang Jati menyadari niat mereka. Dengan cepat, ia mengajak beberapa lelaki desa yang cukup berani untuk menemaninya ke hutan. Mereka membawa obor, tetapi cahaya api itu terasa kecil di tengah kabut hitam yang semakin pekat. Setiap langkah membawa mereka semakin dalam ke jantung alas wedi, tempat aura gelap semakin menekan dada mereka. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon-pohon besar. Di tengah lapangan itu, ada sebuah batu besar yang penuh ukiran mantra kuno. Disinilah perjanjiannya dibuat, gumam Pak Tirta. Sebelum mereka sempat mendekat, tanah bergetar, dan suara tawa Kilanglang Jati menggema di udara. Kalian pikir bisa memutus perjanjian itu? Suara Kilanglang Jati terdengar dari segala arah. Tiba-tiba, sosoknya muncul di atas batu besar. Matanya merah menyala. Jubah hitamnya berkibar meski tak ada angin. Aku sudah memberi kalian kehidupan, dan inilah balasan kalian. Pengkhianatan. Langlang Jati mengangkat tangannya, dan kabut hitam berubah menjadi sosok-sosok bayangan mengerikan yang mengelilingi Banyu dan warga. Banyu berdiri di depan, melindungi warga di belakangnya. Ia merapalkan doa dengan lantang, dan cahaya dari tasbihnya memancar terang, menahan bayangan-bayangan itu mendekat. Kekuasaanmu tidak abadi.
Langlang Jati. Seru Banyu. Perjanjian ini akan diputus dengan nama Allah, Tuhan segala penguasa. Namun Langlang Jati hanya tertawa keras, lalu menunjuk Banyu dengan jari yang panjang dan kurus. Kau ingin memutus perjanjianku, kau harus menyerahkan sesuatu yang setara. Santri, katanya dengan nada mengejek, jika kau benar-benar ingin melawanku, buktikan di atas batu ini. Berduel denganku, jiwa melawan jiwa. Jika kau menang, perjanjian ini akan berakhir. Jika tidak, desa ini akan menjadi milikku selamanya. Banyu menatap Langlang Jati dengan tajam. Ia tahu, inilah puncak dari perjuangannya. Ujian yang akan menentukan nasib seluruh desa. Dengan napas panjang, ia melangkah maju ke arah batu, memantapkan hatinya untuk menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya. Banyu berdiri di atas batu besar itu, merasakan dinginnya meresap hingga ke tulang. Di hadapannya, Ki Langlang Jati melayang sedikit di atas permukaan tanah. Senyumnya sinis dengan tangan terlipat di dada. Kabut hitam semakin pekat, menutupi bulan dan bintang, seolah hanya mereka berdua yang ada di dunia ini. Di bawah, warga desa memandang dengan cemas, berdiri dalam lingkaran cahaya obor yang terasa rapuh melawan gelapnya hutan. Aku beri kau kesempatan terakhir, santri, ujar Langlang Jati. Suaranya menggema seperti berlipat-lipat. Kembalilah ke tempat asalmu. Bawa tasbih tuamu, dan tinggalkan desa ini. Kau tidak akan menang melawan kekuatanku. Banyu tidak menjawab, ia hanya merapatkan tasbih di tangannya. Lalu melafalkan kalimat tauhid dengan suara tegas. Suaranya memecah keheningan di tengah kegelapan. Langlang Jati mengangkat tangannya dengan cepat, dan langit seakan retak. Kilatan petir berwarna merah menyambar ke arah Banyu. Namun, tasbih di tangan Banyu memancarkan cahaya terang yang membentuk perisai, melindunginya dari serangan itu. Warga yang menyaksikan kejadian itu berteriak kaget. Sebagian jatuh berlutut, memohon perlindungan Allah. Ini hanya pemanasan, santri, seru Langlang Jati, sebelum melemparkan serangan berikutnya. Dari tanah di sekitar batu besar, muncul akar-akar hitam yang hidup, melilit kaki Banyu dengan kekuatan luar biasa. Mereka bergerak seperti ular, menarik Banyu untuk jatuh. Namun, dengan lantang, Banyu membaca ayat kursi, dan akar-akar itu terbakar menjadi abu hitam. Langlang Jati, kekuatanmu hanya ilusi, kata Banyu dengan suara bergetar. Bukan karena takut, tetapi karena keyakinan yang semakin menguat. Kebenaran tidak akan pernah bisa kau kalahkan. Langlang Jati mulai terlihat gelisah, senyumnya memudar. Namun ia tidak menyerah. Jika kau pikir zikir dan doa akan menyelamatkanmu, kau salah besar, teriaknya. Lalu melemparkan segenggam pasir hitam ke udara. Dari butiran pasir itu, muncul sosok-sosok besar menyerupai raksasa. Masing-masing memegang senjata tajam dan matanya merah menyala. Mereka mengelilingi batu besar, mengepung Banyu. Banyu tetap berdiri teguh. Ia menggenggam tasbihnya lebih erat, lalu memejamkan mata. Dalam hati, ia memohon kekuatan dari Allah, menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa. Ya Allah, jika ini jalanmu, bimbing aku, bisiknya. Ketika raksasa itu menyerang, tubuh Banyu dikelilingi cahaya putih yang begitu terang hingga warga desa harus menutupi mata mereka. Sosok-sosok raksasa itu meledak menjadi asap saat menyentuh cahaya tersebut, lenyap seketika. Langlang Jati terkejut, tubuhnya terhuyung ke belakang. Tidak, ini tidak mungkin, teriaknya. Aku telah mengikat perjanjian ini dengan darah dan jiwa. Kau tidak bisa memutuskannya. Banyu menatapnya dengan tajam. Perjanjian itu sudah batal saat penduduk desa ini memutuskan untuk kembali kepada Allah, jawabnya. Dengan suara lantang, Banyu membaca ayat-ayat Al-Quran yang semakin memperkuat cahaya di sekelilingnya. Cahaya itu akhirnya melesat ke arah Langlang Jati, membungkus tubuhnya yang mulai menghitam seperti arang. Ia berteriak kesakitan. Tubuhnya mengecil dan akhirnya lenyap menjadi debu yang dihembuskan angin. Kabut hitam di sekitar hutan mulai hilang, digantikan oleh udara segar dan suara jangkrik yang kembali terdengar. Malam itu, di bawah sinar bulan yang muncul kembali, warga desa berlutut bersama Banyu, bersyukur atas kemenangan yang hanya bisa diraih karena pertolongan Allah. Fajar menyingsing di desa Alas Tirta, tetapi suasana kemenangan belum sepenuhnya terasa.
Meski Langlang Jati telah lenyap, Banyu tahu bahwa pengaruh jahatnya tidak akan hilang begitu saja. Ia duduk di serambi masjid kecil bersama Pak Tirta dan beberapa warga, memandang hutan Alaswadi yang kini terlihat lebih tenang. Namun, dalam keheningan itu, Banyu merasakan beban berat yang masih mengikat jiwa-jiwa di desa ini. Perjanjian itu mungkin telah diputus, kata Banyu dengan suara rendah, tetapi dampaknya masih ada. Desa ini tidak bisa benar-benar bebas sampai seluruh warga menyucikan hati mereka dan memohon ampun kepada Allah. Kebebasan membutuhkan keikhlasan dan pengorbanan. Warga mendengar ucapannya dengan kepala tertunduk, menyadari bahwa dosa-dosa mereka selama ini menjadi sumber kekuatan bagi Langlang Jati. Pak Tirta berdiri dengan langkah berat, wajahnya penuh penyesalan. Aku salah, Nak Banyu, katanya. Suaranya bergetar. Aku adalah orang pertama yang menyetujui perjanjian dengan Jati. Aku berpikir menyelamatkan desa adalah segalanya, tanpa menyadari bahwa kami menjual jiwa kami sendiri. Jika ada harga yang harus dibayar untuk menebus kesalahan ini, biarlah aku yang memikulnya. Sri, yang berdiri di sudut ruangan, tak mampu menahan air matanya. Bukan hanya Pak Tirta yang bersalah, katanya. Kami semua berdiam diri, membiarkan ketakutan menguasai kami. Kami lupa bahwa hanya Allah yang layak ditakuti. Suaranya lirih, tetapi membuat semua orang yang mendengar merasakan guncangan di hati mereka. Banyu menghela napas panjang. Ia berdiri di hadapan warga yang telah berkumpul di masjid. Allah itu Maha Pengampun, katanya, menatap satu persatu wajah mereka. Jika kalian benar-benar ingin memutus rantai dosa ini, bertaubatlah sepenuh hati. Jangan hanya takut kepada azab, tetapi cintai Allah yang telah memberi kalian kesempatan kedua. Mulai sekarang, mari kita bersihkan desa ini dari sisa-sisa kegelapan. Warga mengikuti ajakan Banyu. Mereka memulai dengan berwudu di sungai yang dulu dianggap keramat karena mantra-mantra Langlang Jati. Air itu kini mengalir jernih, seolah menjadi simbol kesucian yang kembali. Kemudian, mereka berkumpul di lapangan desa, memohon ampunan bersama-sama. Suara tangis dan doa mengalir seperti melodi yang menggugah langit. Namun, di tengah prosesi itu, angin dingin tiba-tiba bertiup, dan suara seperti bisikan halus terdengar dari arah hutan. Warga terdiam, sebagian gemetar. Banyu segera berdiri dan berkata dengan tegas, "Jangan takut, ini adalah ujian terakhir. Jika kalian tetap kuat dalam iman, maka tidak ada kekuatan yang bisa menyentuh kalian lagi." Warga kembali melanjutkan doa mereka, meski dengan hati yang berdebar. Ketika matahari mulai terbit tinggi, kabut tipis yang tersisa di sekitar hutan perlahan menghilang. Suasana desa menjadi terang untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Banyu berdiri di atas batu tempat ia melawan Langlang Jati, menatap hutan yang kini tampak tenang. Ia tahu, perjuangannya belum sepenuhnya selesai. Ada pelajaran yang harus terus ia sampaikan kepada warga, bahwa kebebasan sejati bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju keimanan yang kokoh. Hari-hari di desa Alas Tirta kembali berjalan normal, tetapi jejak peristiwa kelam itu masih menyisakan luka di hati para warganya. Langit desa kini cerah, tanaman kembali tumbuh subur, dan suara anak-anak bermain mulai terdengar lagi. Namun, di balik semua itu, Banyu merasakan ada sesuatu yang belum selesai. Hutan Alaswadi tampak tenang, tetapi ada getaran halus di udara yang terus menghantuinya. Setiap malam, Banyu bermunajat kepada Allah, memohon petunjuk. Hingga suatu malam, dalam mimpinya, ia melihat sosok Langlang Jati. Bukan sebagai dukun sakti yang angkuh, melainkan sebagai lelaki tua dengan wajah penuh kesedihan. "Kau pikir aku memilih jalan ini?" tanya sosok itu. "Aku dulu juga manusia biasa, sama seperti mereka. Ketakutan membuatku menjual jiwaku." Sebelum Banyu sempat bertanya lebih lanjut, mimpi itu memudar, meninggalkan perasaan ganjil di hatinya. Ketika pagi tiba, Banyu memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia mengajak Sri dan Pak Tirta menuju hutan. Meski ragu, keduanya mengikuti langkah Banyu yang mantap. "Aku merasa ada yang belum selesai di sini," ujar Banyu. "Langlang Jati mungkin sudah kalah, tetapi sisa-sisa kekuatannya masih ada. Jika tidak disucikan sepenuhnya, desa ini bisa terjerat kembali." Mereka tiba di tempat perjanjian itu dibuat.
batu besar yang dulu menjadi pusat kekuatan Langlang Jati. Anehnya, batu itu kini terlihat retak, seolah kehilangan daya magisnya. Tetapi saat Banyu mendekat, hawa dingin menyergapnya, dan ia mendengar bisikan pelan. Perjanjian tidak pernah benar-benar hilang, bisik suara itu. Banyu merapalkan doa, tetapi suara itu semakin keras, menggema di seluruh hutan. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar, dan bayangan hitam menyeruak dari celah-celah batu. Sosok itu tidak berbentuk seperti manusia, melainkan seperti gumpalan kabut pekat yang bergerak liar. Sri berteriak ketakutan, tetapi Banyu tetap berdiri teguh. Ini adalah sisa-sisa kekuatan yang ditinggalkan oleh Langlang Jati, kata Banyu. Ia mungkin lenyap, tetapi keserakahannya telah meninggalkan bekas di dunia ini. Bayangan itu menyerang dengan kecepatan luar biasa, mencoba merasuk ke dalam tubuh Banyu. Namun, ia mengangkat tasbihnya dan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan lantang. Cahaya dari tasbih itu membentuk lingkaran pelindung, tetapi bayangan itu tidak berhenti. Patirta jatuh tersungkur, tubuhnya menggigil hebat. Aku merasakannya lagi, katanya dengan suara parau. Rasa takut itu, rasa bersalah itu. Banyu menyadari bahwa kekuatan bayangan ini berasal dari ketakutan dan dosa-dosa yang belum sepenuhnya dilepaskan oleh para warga. Sri, cepat panggil warga desa ke sini, teriak Banyu, bawa mereka untuk berdoa bersama. Ini bukan hanya pertarungan satu orang, ini adalah tanggung jawab kita semua. Sri berlari secepat mungkin, meninggalkan Banyu yang terus berjuang melawan bayangan itu. Ketika warga akhirnya tiba, mereka mendapati Banyu masih berdiri teguh, meski belum membasahi wajahnya. Warga, dipimpin oleh Patirta yang mulai sadar, mengangkat tangan mereka bersama-sama, membaca doa dengan lantang. Perlahan, bayangan itu melemah, seperti asap yang tersapu angin. Saat doa terakhir dilafalkan, bayangan itu menghilang sepenuhnya, meninggalkan hutan dalam keheningan yang damai. Banyu jatuh berlutut, kelelahan. Tetapi ia tersenyum. Ini adalah kemenangan kita bersama, katanya pelan. Kegelapan tidak akan kembali selama kita terus menjaga hati kita tetap bersih dan mengingat Allah. Warga desa menangis, bukan karena takut, tetapi karena rasa syukur yang mendalam. Mereka tahu, perjuangan mereka belum selesai, tetapi kini mereka memiliki keberanian untuk menghadapi apapun yang akan datang. Setelah bayangan terakhir itu sirna, hutan Alaswadi benar-benar terasa berbeda. Pohon-pohon yang dulunya kering kini mulai menunjukkan tanda kehidupan, dan udara yang biasanya dingin dan menyesakkan berubah menjadi segar. Namun, di tengah ketenangan ini, Banyu tahu bahwa tugasnya belum selesai. Ia memandang warga desa yang masih berlutut, mata mereka penuh rasa syukur, tetapi juga ketakutan akan masa depan. Malam ini, kita telah memutuskan rantai yang mengikat kita kepada kegelapan, kata Banyu kepada mereka. Namun ingatlah, kebebasan ini adalah tanggung jawab. Tanah ini telah ternoda selama bertahun-tahun, dan hanya dengan iman serta usaha kita bersama, desa ini bisa kembali suci. Suaranya tegas, tetapi penuh kasih, membuat warga merasa yakin bahwa mereka bisa memulai kembali. Patirta berdiri. Wajahnya terlihat lebih tua dari sebelumnya, seolah-olah semua kesalahannya selama ini membebani tubuhnya. Banyu, kau telah menyelamatkan kami, tetapi kami tahu kau tak bisa selamanya tinggal di sini, katanya dengan suara serak. Kami harus belajar untuk menjaga diri kami sendiri. Ajarkan kami cara hidup yang benar, agar kami tidak lagi jatuh ke dalam lubang yang sama. Banyu tersenyum tipis. Ia tahu kata-kata Patirta benar. Perannya di desa ini bukanlah sebagai penyelamat, tetapi sebagai pembimbing yang sementara. Selama beberapa minggu berikutnya, ia mengajarkan para warga untuk membangun kembali desa mereka dengan dasar iman. Setiap hari dimulai dengan doa berjamaah, diikuti oleh kerja keras di sawah dan kebun. Semua dilakukan dengan niat bersyukur kepada Allah. Namun, bayangan masa lalu tidak mudah dilupakan. Sri, yang sering menemani Banyu, mengungkapkan ketakutannya suatu malam. Mas Banyu, bagaimana jika kita gagal? Bagaimana jika kegelapan itu kembali? Suaranya gemetar, matanya penuh kekhawatiran. Banyu menatapnya lembut, lalu menjawab,
Kegelapan akan selalu ada, Sri. Tapi selama kita menjaga hati kita terang dengan zikir dan amal baik, kegelapan tidak akan bisa menyentuh kita. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman. Pada hari terakhirnya di Alas Tirta, Banyu mengumpulkan seluruh warga di lapangan desa. Ia berdiri di depan batu besar yang dulu menjadi pusat kekuatan Langlang Jati. Kini telah retak dan tertutup lumut. Batu, ini adalah pengingat, katanya. Bukan hanya pengingat akan dosa-dosa kita, tetapi juga pengingat akan kekuatan iman. Jangan jadikan ini tempat keramat, tetapi jadikan ini pelajaran bahwa hanya Allah yang layak ditakuti dan disembah. Ketika waktu perpisahan tiba, warga mengantar Banyu hingga ke perbatasan desa. Mata mereka penuh haru, tetapi juga semangat baru. Sri berdiri paling depan, memegang tasbih yang pernah dipakai Banyu. "Terima kasih, Mas Banyu," katanya. Suaranya hampir berbisik. "Kami tidak akan melupakan apa yang kau ajarkan." Banyu mengangguk, lalu melangkah pergi, meninggalkan desa yang kini penuh harapan. Saat melintasi hutan menuju perjalanan berikutnya, Banyu merasa damai. Ia tahu, perjuangannya di desa Alas Tirta adalah salah satu bagian dari perjalanan panjangnya sebagai seorang santri. Di bawah langit yang cerah, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus menyebarkan cahaya kebenaran kemanapun ia pergi, melawan kegelapan dengan ilmu dan iman yang teguh. Dan di kejauhan, suara azan dari desa yang baru bangkit itu mengiringi langkahnya, membisikkan bahwa harapan selalu ada. Banyu melangkah mantap meninggalkan desa Alas Tirta, tetapi di hatinya ada perasaan berat. Bayangan para warga yang menatapnya penuh haru masih membekas, terutama wajah Sri yang memberikan tasbihnya kembali. Langkahnya kini membawa dia menuju arah barat, menuju desa-desa lain yang mungkin menyimpan kisah serupa, tempat di mana kegelapan lain menanti untuk ditantang. Namun, perjalanan itu tak pernah benar-benar mudah. Hari pertama di perjalanan, Banyu melewati lembah-lembah sunyi dengan hanya suara angin dan dedaunan yang menemani. Namun, ketika malam tiba, suasana berubah. Udara mendadak dingin, dan kabut tebal muncul entah dari mana. Banyu berhenti sejenak, merapatkan tasbihnya sambil membaca zikir. Namun, saat ia melangkah lebih jauh, samar-samar ia mendengar suara tawa yang menyeramkan. "Banyu," suara itu memanggil dengan nada memanjang, memantul di antara pepohonan. Banyu menghentikan langkahnya, tetapi ia tidak menunjukkan rasa takut. "Siapapun kau, berhentilah bersembunyi di balik kabut," katanya dengan tegas. Namun, suara itu hanya tertawa lagi, lebih keras, hingga pohon-pohon di sekitarnya tampak bergetar. Dari balik kabut, muncul sosok hitam yang menyerupai manusia tetapi dengan tubuh tinggi besar dan mata menyala merah. "Kau pikir sudah selesai setelah mengalahkan Langlang Jati?" tanya sosok itu. "Kegelapan tidak bisa dihancurkan, santri. Kau hanya membangunkan kami yang lebih kuat." Sosok itu melangkah mendekat, dan tanah di bawah kaki Banyu retak seperti hendak runtuh. Banyu berdiri teguh, hatinya penuh keyakinan. Allah adalah cahaya yang tidak akan pernah padam. Kegelapan sebesar apapun takkan menang melawan cahaya itu, katanya. Ia mulai melantunkan ayat kursi dengan suara lantang, dan tasbihnya memancarkan cahaya terang yang menusuk kabut. Namun, berbeda dengan sebelumnya, sosok itu tidak lenyap dengan mudah. Ia mengerang kesakitan, tetapi tidak hancur. "Kami lebih tua dari doa-doamu," teriak sosok itu, lalu mengirimkan angin kencang yang membuat tubuh Banyu hampir terhuyung. Namun, dalam kondisi terdesak, Banyu teringat pesan terakhir dari kiainya. "Bukan hanya doa yang menjadi kekuatanmu, tetapi juga niat suci untuk melindungi sesama." Ia memejamkan mata, menguatkan niatnya untuk melawan bukan karena dendam, tetapi karena ingin menjaga kebenaran. Ketika ia membuka mata lagi, tubuhnya diselimuti cahaya putih yang lebih terang dari sebelumnya. Sosok hitam itu berhenti, tampak ketakutan. "Kau akan kalah, santri," teriaknya. Sebelum tubuhnya memudar seperti abu yang ditiup angin, kabut di sekitarnya perlahan menghilang, meninggalkan malam yang penuh bintang. Banyu berlutut, tubuhnya lelah, tetapi hatinya terasa damai. Ia sadar, ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih berat. Musuhnya bukan hanya makhluk gelap, tetapi juga ketakutan dan kelemahan manusia yang menjadi sumber kekuatan bagi kegelapan itu.
Dengan tasbih di tangan dan keyakinan di hati, Banyu melanjutkan langkahnya. Di setiap desa yang ia lewati, ia tahu akan ada ujian baru yang menantinya. Tetapi ia yakin, selama ia berpegang teguh pada iman, ia tidak akan pernah berjalan sendirian. Banyu melanjutkan perjalanannya. Kali ini menuju sebuah desa kecil yang terletak di ujung hutan, jauh dari keramaian dunia. Di tengah perjalanan, ia sering memikirkan kata-kata sosok hitam yang ia hadapi tadi malam. Kegelapan tidak bisa dihancurkan. Apa yang dimaksudnya dengan itu? Apakah setiap langkah yang ia ambil hanya akan membuka jalan bagi kegelapan yang lebih besar? Pertanyaan itu terus mengganggunya. Tetapi ia tidak bisa berhenti. Ia tahu ada banyak jiwa yang membutuhkan pencerahan. Dan ia takkan mundur. Sesampainya di desa yang ia tuju, Banyu disambut dengan senyuman ramah para penduduk. Meskipun terlihat ada kegelisahan di mata mereka. Desa ini tampaknya tenang. Tetapi ada rasa cemas yang mengendap. Ia tinggal di rumah seorang petani tua bernama Pak Imam, yang dengan hangat mempersilakan Banyu menginap. Malam harinya, saat mereka duduk di teras, Pak Imam menceritakan sebuah kisah lama tentang dukun desa yang terkenal di daerah ini. Dulu ada seorang dukun bernama Purnama, yang sangat dihormati oleh orang-orang. Ia bisa menyembuhkan segala penyakit dan bahkan membuat orang kaya raya. Tapi, setelah beberapa tahun, desas-desus mulai terdengar bahwa Purnama tak hanya menyembuhkan, tapi juga menyebarkan penyakit. Ia membuat perjanjian dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kekuatan. Banyak yang menyangka ia sudah meninggal, tetapi beberapa orang masih merasa kehadirannya ada di sini. Pak Imam menjelaskan, suaranya penuh kekhawatiran. Banyu mendengarkan dengan seksama, merasakan ada keterkaitan antara cerita ini dengan perjalanan yang baru saja ia lalui. Ia tahu, Purnama bukanlah dukun biasa. Di balik kebijakan dan pengaruhnya, ada gelap yang menyelimuti desa ini, seperti halnya Langlang Jati di Alas Tirta. Ia mulai merasa bahwa ujian yang lebih besar sedang menantinya di desa ini. Purnama mungkin tidak lagi terlihat, tetapi kekuatannya mungkin masih ada, tersembunyi di balik bayang-bayang. Pak Imam, Banyu bertanya setelah beberapa saat, adakah yang masih merasa terikat dengan Purnama atau kekuatannya? Pak Imam terdiam sejenak, menatap Banyu dengan tatapan yang penuh keraguan. Ada, beberapa orang tua di desa ini masih menyimpan benda-benda pemberian Purnama, dan meskipun mereka tak berbicara tentangnya, rasanya ada yang tak beres di sini. Seperti ada yang mengawasi setiap gerak kami. Malam itu, Banyu terjaga dalam tidur yang gelisah. Bayangan Purnama yang tampak begitu anggun namun menakutkan menghantui pikirannya. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki di luar kamar. Ketika ia membuka pintu, ia melihat seorang wanita tua berdiri di depan rumah Pak Imam. Matanya kosong, tidak ada ekspresi apapun di wajahnya. Wanita itu hanya berdiri diam, menatap Banyu tanpa berkata apa-apa. Hawa dingin menyelimuti tubuh Banyu. Dan ia tahu, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Wanita tua itu akhirnya berbicara dengan suara pelan yang menggetarkan. Kau datang untuk menghancurkan Purnama. Tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Kekuatan ini telah mengalir dalam darah kami selama berabad-abad. Kau akan menemukan kegelapan yang lebih dalam dari yang kau kira. Suara itu begitu dalam dan meresap, seperti suara dari dalam bumi yang jauh. Sebelum Banyu sempat merespons, wanita itu menghilang begitu saja dalam kabut malam. Banyu merasa ketegangan yang luar biasa, namun ia tahu bahwa ia harus segera menghadapinya. Purnama, meski tidak terlihat, masih mengendalikan banyak hal di desa ini. Rasa takut yang diwariskan pada penduduk desa ini adalah bagian dari kekuatan gelap yang masih mengikat mereka. Dengan tekad bulat, Banyu bersiap untuk menghadapi ujian yang lebih besar lagi. Ia tahu, untuk membebaskan desa ini, ia harus mengungkap kebenaran dan menghancurkan